Kapten, Kapten, aku sudah menemukan. Jadi semuanya bersama, mulai menarik rantai dan tali besar. Peti kayu mulai muncul di permukaan sungai, tapi polisi lain mengamati cermat. Tak terduga yang mereka menarik itulah peti darah Sungai Kuning dalam legendaris. Kali ini, kamu sudah kaya ya? Cepat beri orang membuka peti. Pada waktu itu, orang tua di desa berkata, jangan buka, tak boleh buka. Setelah buka semuanya akan jatuh musibah. Peti kayu ini tak boleh dibuka. Tapi kapten hanya percaya pada kata si Germo. Germo berkata dalam peti darah itu banyak harta bernilai. Jadi peti darah hari ini harus dibuka. Polisi menuangkan air sungai ke peti. Mulai memakai linggis untuk membuka pintu peti. Pintu peti sudah dibuka. Di dalam ada satu mayat dari sangat lama. Tak ada yang lain. Yang satu-satunya bernilai, itulah satu palu besi di dada mayat itu. Mata kapten bercerah. Setelah itu dia memegang palu menarik. Waktu itu tontonan di sekitar sangat aneh. 3 monster berbentuk manusia dari bawah sungai terbang. Meskipun di badan mereka diikat oleh rantai, tapi kekuatan mereka tak berkurang. Jika ketemu orang akan pakai kuku tajam untuk menggores. Biarkan goresan berdarah di bawah muka rakyat. Atau simpelnya membuka mulut, menggigit pada leher rakyat. Sampai menghisap habis darah mereka baru melepas. Kata orang tua di desa sudah terwujudkan. Inilah kausal ketika melakukan balik niat Tuhan. Monster-monster ini tak disakiti oleh pisau pedang. Tak lama lagi, di tanah banyak mayat. Mayat di peti juga kembalikan kesadaran. Dia sudah menangkap 2 polisi. Mencekik mereka, sudah bisa memecahkan leher mereka. Situasi sudah dikontroli. Waktu darurat, satu payung yin yang sudah membuat monster mundur. Tenang melihat lagi, di bawah payung ada banyak kertas minyak. Ternyata adalah keturunan golongan Maosan, Paman Chu. Tapi monster-monster masih terus menyerang. Paman Chu sudah menerbangkan payung yin yang. 2 tangan pegang 2 jimat berapi, dan tekan kuat ke tanah. Di sekitar mulai keluarkan banyak percikan. Paman Chu dan anak buahnya memegang kalung merah mengikat monster. Anak buah kedua membawa tongkat berapi memukul monster ke dalam peti. Menutupi pintu peti, membentukkan taktik dan format. Huruf-huruf jimat di sekitar peti juga dinyalakan. Pakai jaring merah menutupi, sudah bisa mengatasinya. Bahaya sementara diatasi. Tapi pada waktu itu petir bergema. Paman Chu berhitung dengan tangan. Untungnya bukan malam purnama. Jika pada purnama akan lebih susah mengatasi. Ternyata monster itulah mayat kucing. Lahir di tanah dihantui di Hunan. Ketika ketemu cahaya purnama kemampuan akan naik banyak. Tak di dalam 5 elemen. Master Paman Chu pernah menyuruhnya. Hantu kucing dalam legendaris akan digali dan dikubur lagi dalam 30 tahun. Jika biarkan hantu kucing keluar dunia akan dihancurkan. 2 anak buahnya sudah mengingat semua kata. Sudah oleskan darah anjing di sekitar peti kayu. Paman Chu melukis jimat menekan peti. Akhirnya keluar 7 palu untuk menyimpan jiwa dalam kuah ketan. Memalu di puncak peti untuk mencegah hantu kucing keluar. Harus berebut waktu. Membawa peti ke tempat surya di Gunung Loyang untuk kubur. Tapi ada satu hal membuat Paman Chu tak bisa paham. Master pernah berkata, di badan hantu kucing ada palu untuk menekan hantu ini. Tapi waktu dikeluar sampai sekarang, dia tak melihatnya. Dia tak tahu, palu itu sudah diam dibawa oleh si kapten. Dan sembunyinya seperti harta. Hari besok, ketiganya mulai berangkat ke Gunung Loyang. Sampai malam mulai hujan lebat. Ketika melihat hujan tak bertanda henti, ketiganya harus mencari penginapan untuk beristirahat. Tapi kebahayaan perlahan datang. Paman Chu mengantar kedua anak buah ke penginapan. Kedua anak buah menggedor pintu lama. Pintu sudah dibuka, tapi puan penginapan tangan pegang lentera. Muka tak ramah. Kamu nginap 1 malam. Masuklah. Paman Chu menyuruh anak buah menjaga peti kayu. Sambilnya menyuruh tak boleh biar peti menyentuh tanah. Kakak, tadi Master menyuruh tak boleh biar peti menyentuh tanah. Jika tidak apanya terjadi, adik, bahkan ini kamu juga tak tahu kan? Peti menyentuh tanah, orang hidup akan berbahaya. Namun Paman Chu baru masuk penginapan, sudah menemukan hal aneh. Tempat ini sepi sampai aneh. Dan puan penginapan, langkahnya juga beda dengan orang biasa. Paman Chu keluarkan cermin yin yang taruh di kaki. Mengamati, tempat ini pasti ada hal aneh. Waktu itu anak buah pertama juga datang. Master, aku terasa tempat ini sangat aneh. Selain itu, bahkan latar belakang kamar di sini juga beda dengan tempat lain. Di tengah kosong, temperamen tak lenyap. Mungkin hari ini akan bermasalah besar. Anak buah pertama setelah mendengar tak peduli. Ketika melihat makanan enak di bawah puan, dia tak tahan sudah mengambil sumpit bersiap menikmati. Paman Chu segera mencegahnya. Kalian merasa makanan kami tak enak kan? Ternyata makanan panas terlihat enak itu. Sebenarnya adalah 2 piring serangga. Sambilnya orang cantik melayani mereka. Waktu itu juga menjadi hantu kucing jahat.
Paman Chu dan anak buah pukul-memukul dengan hantu kucing. Setelah waktu berlawan, hantu kucing masih mengikuti mereka. Waktu itu Paman Chu baru tahu, inilah rencana perpisahan mereka. Waktu itu yakin peti kayu sudah bermasalah. Di tempat lain, anak buah kedua di luar. Ketika menghadapi hantu kucing siap menghancurkan pintu keluar, sudah hampir tak bisa melawannya. Paman Chu sudah tepat waktu datang, mulai mengontrol peti. Mungkin hari ini aku tak bisa menyimpanmu lagi. Pada waktu itu, kakak Paman Chu muncul. Keduanya kerjasama mengontroli kekacauan. Mungkin pemakaman hantu kucing tak boleh terlambat. Besok hari, ketiganya sesegera ke Gunung Louyang untuk mengubur peti. Karena hari purnama bulan Juli adalah hari neraka buka. Paman Chu dan dua anak buah membuat boneka kertas dan segera memberi korban. Namun ketika purnama siap datang, waktu itu hantu kucing sudah dikubur di Gunung Louyang. Juga terjadi hal aneh, hantu kucing memecahkan jimat Paman Chu. Kembalikan kesadaran dan keluar. Baru keluar sudah mulai membunuh. Hantu kucing terbang di air. Baru ketemu manusia sudah mulai menyerang. Orang-orang kebetulan ditangkap, akan dibunuh segera. Bahkan ada seorang wanita dihisap darah olehnya. Hantu kucing setelah menghisap darah akan bangun. Setelah kembali, tak terduga dia bisa menjelma menjadi pria tampan dan muda begitu. Kabar orang di desa dibunuh disebarkan. Paman Chu sudah segera datang. Mulai memeriksa lukaan, muka pucat, di badan banyak goresan. Pasti dibuat hantu kucing, tapi Paman Chu sangat melit. Hantu kucing sudah ditekan. Tak bisa terjadi masalah. Ketika tanya dua anak buah, baru tahu masalah dari mana. Ternyata kedua anak buah waktu menekan jiwa, sudah memalu tambah 1 palu. Jadi, 7 palu tekan jiwa, 8 palu bantu bunuh. Tak ada masalah baru aneh ya. Tapi hal ini juga tak bisa bantu hantu kucing cepat keluar begitu. Mungkin adalah masalah. Selain itu hal membuat kita merasa itulah. Orang dihisap adalah orang lahir pada tanggal bulan tahun kalender Cina. Sekarang yang penting itulah, menemukan hantu kucing dan menyimpannya lagi, untuk hindari dia terus membunuh orang. Karena manusia diserang banyak. Obat-obat juga tak cukup. Tieng Muyet hanya bisa ke gunung mengambil obat sendiri. Tapi dia tak tahu, ketika malam. Waktu itu Paman Chu dan kakaknya dengan rakyat desa sedang menjalankan ritual menyimpan jimat hutan. Tieng Muyet sedang mengambil obat. Setelah mendengar suara berteriak, dia ikuti suara ke satu goa. Setelah masuk goa, tontonan di depan mengejutkan Tieng Muyet. Ternyata dia sudah ketemu hantu kucing sedang menghisap darah. Di tempat lain, 8 arah mengontrol langit bumi, 7 dewa, selamat. 6 dunia, manusia. Para boneka kecil mulai bergerak. Ternyata Paman Chu bersama kakaknya menjalankan magik bagi boneka di tengah yin yang. Dan Tieng Muyet sedang di goa. Dia sangat hati-hati tak berani bernafas kuat tapi sudah ditemukan. Hantu kucing melihat Tieng Muyet, dua matanya bercerah. Karena Tieng Muyet juga lahir pada tanggal bulan tahun kalender Cina. Darahnya adalah yang diperlukan hantu kucing. Tepat pada waktu hantu kucing bersiap menyerang Tieng Muyet, Paman Chu dan kakaknya mulai mengikat boneka. Dan hantu kucing diikat di hutan dan jatuh. Jadi Tieng Muyet ada kesempatan berlari. Namun tak bisa kontrolnya lama. Sudah mengikutinya. Hal menjalankan magik di hutan tak lancar. Paman Chu dan kakaknya pakai tali memotong kepala boneka. Tapi kakak dia melonggor. Membuat Paman Chu tak bisa memotong kepala. Kekuatan juga berkurang. Setelah itu rakyat-rakyat juga mulai membantu. Paman Chu mulai memakai kompas. Langsung melempar pada dada boneka. Waktu itu hantu kucing sedang ingin menghisap darah Tieng Muyet. Segera tak ada kekuatan lagi. Tieng Muyet membawa tas berlari ke bawah gunung. Sambilnya memberitahu Paman Chu situasi hantu kucing. Tapi karena Tieng Muyet sangat berburu-buru, jadi menyentuh alat di meja, membuat taktik sudah dihancurkan. Dan si hantu kucing terus bangun lagi. Para rakyat di sekitar menyalahkan Tieng Muyet adalah pendosa. Sambil mencurigakan Tieng Muyet adalah sepihak dengan hantu kucing. Rakyat tak mendengar kata tafsiran Tieng Muyet. Penyihir wanita membawa rakyat. Memaksa Tieng Muyet pergi, dan mengikatnya ke kayu kabar. Rakyat di desa memaksa bakarnya. Membunuhnya untuk balas dendam. Pada waktu itu, hantu kucing juga datang. Lagi pula hanya sendiri. Rakyat-rakyat melihat hantu kucing muncul, takut berlari kocar-kacir. Ketika hantu kucing muncul, terusnya adalah pembunuhan dahsyat. Penyihir wanita berpikir dia hebat jadi mulai membaca mantra, memegang tongkat menyerang hantu kucing. Tapi sesegera dibunuh oleh hantu kucing. Sudah gagal, dan Paman Chu waktu itu sedang mengantar dua anak buah ke goa untuk memeriksa. Dia sedang mengira goa inilah markas hantu kucing. Di tengah goa diatur taktik kunci jiwa kembali duniawi. Mengira lagi kata-kata Tieng Muyet. Paman Chu menghitung tangan sudah ada masalah. Menunggu ketika kembali. Di bawah adalah rakyat, orang mati. Dan Tieng Muyet diikat di tiang. Juga tak bisa keluar musibah. Begitu sudah jelas. Semua hal di luar dugaan dalam proses kuburan hantu kucing.
Sudah ada jawaban. Orang sedang terbaring dalam tempat taktik itulah istri kakak, Diu Muoi. Lalu, kakak diam-diam menghancurkan semua tindakannya. Kenyataan jelas begitu. Kakak ingin biarkan Diu Muoi hidup lagi. Jadi setujui kerjasama Germo. Dan Germo itulah leprecon kucing. Sejak dimulai, dia sudah menghasut kapten membuka peti. Setelah hantu kucing kembalikan kesadaran, sudah kerjasama kakak, mendukung hantu kucing menyerapkan darah orang lahir pada tanggal bulan tahun kalender Cina. Hanya dia menghisap darah 10 orang, akan kembalikan semua kekuatan. Sampai situ, hantu kucing akan membantu Diu Muoi hidup lagi. Ketika melihat hantu kucing sedang menghisap darah orang ke-9, tapi Diu Muoi masih tak bertanda bangkit. Ternyata semua hal ini adalah rencana Germo. Ternyata hantu kucing itu adalah anak Germo. Kamu sebenarnya percaya setelah anakku kembalikan kekuatan, bisa menyelamatkan istrimu kan? Kamu juga terlalu naif ya, orang sudah mati bagaimana bisa bangkit ya? Kamu menipu aku, baru berkata, satu tangan hantu kucing, sudah langsung menikam dada si kakak. Jika ingin tahu akhir cerita, teman yang menarik, bisa melihat full film. Karena full film akan lebih menarik ya. Sambilnya juga dianggap sebagai film banyak memori masa kecil ini. Langit 3 lantai surya bulan. Jelaskan langit bumi, mengatasi semua hantu di duniawi. Kakak, tak boleh. Inilah magik keturunan keluarga Mao. Jika tak bisa jadi dewa, sudah terbalik niat Tuhan.